Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh dibagi dalam 3 materi. Yang pertama, mengapa dan apa latar belakang terjadinya Perang Aceh itu. Yang kedua, syahid atau menang. Dan yang ketiga adalah Perang Sabil. Perang Aceh. Aceh merupakan daerah pertama masuknya agama Islam di Nusantara. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyatnya bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi, kedaulatan Aceh mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda, sehingga para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Dan apa latar belakang terjadinya Perang Aceh itu? Aceh memiliki daerah yang strategis sehingga menjadi pusat perdagangan karena daerahnya luas dan memiliki hasil penting yakni seperti lada, hasil tambang, dan hasil hutan. Dalam mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Tetapi di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh dari serangan Belanda. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu menang secara resmi dan didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak dan Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanginya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dalam posisi yang terus terancam, Aceh terus mencari sekutu dengan negara lain seperti dengan Turki dan juga dengan Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1873 Aceh mengirimkan pasukan yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Langkah-langkah Aceh itu diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pimpinan Hindia Belanda. Karena Aceh dinilai pembangkang, maka pada tanggal 2 Maret 1873 Belanda melalui Komisaris Neuzen mengumumkan perang terhadap Aceh. Beberapa persiapan sudah dilakukan, yakni membangun pos-pos pertahanan sepanjang Aceh besar. Telah dibangun kota, yakni sejenis benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah. Yang kedua yaitu syahid atau menang. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh.
Dengan memperhatikan laporan spionase, Belanda menyatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda termasuk Kohler optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. Para pejuang Aceh mampu memberikan perlawanan yang sengit. Pertempuran terjadi di kawasan pantai dan juga kota. Bahkan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Leuung Bata dengan melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk merebut Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah dilipat gandakan kekuatannya, pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi yang kedua. Serangan ini dipimpin oleh J. van Swieten. Pertempuran ini terjadi di istana dan juga Masjid Raya Baitur Rahman. Para pejuang Aceh terus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru. Dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874, Masjid Raya Baitur Rahman itu dibakar tentara Belanda. Kemudian menuju istana pada tanggal 15 Januari 1874. Masjid terus dihujani peluru dan kemudian dibakar. Pada tanggal 6 Januari, tentara Belanda kemudian menuju istana pada tanggal 15 Januari 1874. Belanda dapat menduduki istana seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Teuku Cik di Tiro. Pasukan terus melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Di bawah pimpinan Van der Huygen, Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman. Kemudian Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara Cik di Tiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan. Belanda berhasil menguasai beberapa daerah seperti Sheunaloh dan Asenbata. Perang Sabi tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting karena Muhammad Dausia telah dewasa, maka secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alauddin. Muhammad Dausia bertempat di Masjid Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hansim, Panglima Polim, Tiongkung Cing Ding Tiro memproklamirkan ikrab Perang Sabi. Perang Sabi merupakan perang melawan Kapten Belanda. Perang suci untuk membela agama. Perang untuk mempertahankan tanah air. Perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Di Aceh di bagian barat, tampilan Tiongkung Umar beserta istrinya Cik Nudien. Pertempuran sangat terjadi di beberapa pos pertahanan. Belanda berhasil direbut oleh Tiongkung Umar. Pasukan Aceh sangat semangat menambah. Jihadnya telah menambah kekuatannya untuk melawan Belanda.